cuman 25 ribuan aja. Mouse ini udah nggak pakai micro switch tradisional lagi di tombol utamanya. Jadi si Logitech pakai sistem baru yang bernama Hits yang bisa pangkas latensi klik sampai 30 milisecond lebih cepat ya, lebih cepat kliknya. Kliknya ini juga bisa dikustomisasi naik turun mirip switch di keyboard mechanical mekanis. Ini adalah Logitech Pro X2 Super Strike Lightspeed. Pertanyaannya, apakah teknologi baru ini beneran bakalan kerasa sama tangan manusia biasa ketika main game atau cuman gimmick aja biar kita ya mau bayar mahal? Nah, jadi setelah saya coba langsung ya buat kerja, buat main game seharian, ternyata mouse ya seringan 61 gram ini punya cerita yang cukup unik. Ada fitur dewanya yang bikin saya kagum ya. Kira-kira apa itu? Ya udah, sekarang kita cari tahu. Sebelum lanjut lebih jauh, saya cari tahu dulu harga resminya. Ternyata ini tuh dibanderol 3 jutaan. Ya 3,2 sampai 3,3 jutaan. Pas pertama kali dengar harganya, mungkin kalian langsung mikir ya, hah? Ya, uang segitu cuma dapat mouse, mending buat beli GPU atau upgrade prosesor. Bener ya? Sekali lagi, pertanyaannya, emang ada yang mau beli mouse seharga 3 jutaan? Jawabannya ada, tapi pasarnya ini terbatas. Khusus mouse ini ibaratkan mobil balap Formula One di dunia peripheral ya. Targetnya ini bukan buat user biasa, cuma dipakai ngetik atau bikin skripsi atau main game kasual santai aja. Jadi pasarnya buat para hardcore gamer, atlet e-sport profesional atau antusias gaming yang butuh performa mutakhir tanpa kompromi di level kompetitif yang cukup tinggi. Selisih waktu sepersekian milidetik itu adalah penentu antara menang atau kalah. Nah, buat pasar yang sangat spesifik itulah Logitech merancang Pro X2 Super Strike ini. Bahkan teknologi mouse ini lahir dari sinergi bersama tim elit dunia seperti G2G, Navi, BLG ya. Pastinya udah teruji langsung oleh atlet-atlet profesional tersebut di beberapa kompetisi seperti game Valorant, CS2 dan banyak lagi. Oke, sekarang kita lihat bodi dan kelengkapan yang ada di boxnya ya. Di kemasan ini terhitung cukup lengkap. Kita dapat unit mouse-nya pasti, terus receiver nirkabel Lightspeed, kabel data, adaptor extender, grip tape tambahan, sampai kain pembersihnya. Nah, impresi pertama pas megang unit mouse-nya, waduh beneran, ini ringan banget ya, cuma 61 gram aja. Desain kombinasi warna putih dan hitamnya kelihatan cakep, berasa premium banget. Nggak ada lah ya kesan-kesan yang murahan kayak gitu. Ya memang ini mouse-nya memang mouse dewa ya. Tapi catat ya, buat yang pilih warna putih yang kayak gini, kalian tuh harus ekstra higienis. Tolong dijaga ya, wibawa warna putihnya ini jangan sampai habis megang makanan atau gorengan yang minyak gitu yang langsung pegang ke sini. Kalian langsung megang mouse ini tuh nanti ya sebulan 2 bulan warnanya jadi kusam. Jadi sayang aja gitu ya. Terus secara dimensi, ukurannya ini tuh terhitung kecil atau kesedang lah ya. Bentuknya simetris alias ambidextrous. Jadi nggak dominan buat tangan kanan aja. Gamer kidal pun ini bisa bakalan nyaman pakai mouse ini. Terus untuk buat gaya genggaman tipe finger trip dan palm grip ini bakalan kerasa cocok banget. Tapi menurut saya sih agak kurang natural kalau dipaksa pakai gaya claw grip. Karena lekukan punggung tengahnya ini tuh cenderung agak landai. Terus di dalamnya juga termasuk ada onboard memory dan tombolnya ini ada 5. Untuk kabelnya ini masih Type A to Type C ya untuk si mouse-nya. Padahal kalau misalkan paket kabelnya tuh Type C to Type C ini bakalan jadi kerasa lebih mewah lagi. Satu fitur lagi ya, sekarang bisa mode wireless dan wired langsung ya. Walaupun dongle-nya dilepas saat ngecas pakai kabelnya, si mouse ini tuh tetap bisa digunakan dengan normal. Jadi nggak seperti mouse yang dulu ya, dongle-nya dilepas saat di charge ya, si mouse ini nggak bisa digunakan. Jadi ya ini sip lah. Oke, sebelum kita siksa si mouse ini di dalam main game ya, kita lihat dulu spesifikasinya ya. Di atas kertas memang speknya itu ngeri banget. Jantung utamanya pakai sensor Hero 2, sensor kasta tertinggi Logitech saat ini yang punya resolusi tuh gila-gilaan, mulai dari 100 sampai 44.000 dpi. Kecepatan bacanya udah tembus di atas 888 IPS. Dengan akselerasi maksimum mencapai 85G. Artinya, secepat dan sesentak apapun tangan kalian ngeklik pas main game FPS, sensor ini tuh dijamin nggak bakalan nge-skip ya, atau kehilangan arah. Jadi tetap smooth. Nah, yang jadi jualan utama dan belum pernah ada di mouse lain itu, salah 4-nya ya, ada 4 fitur unggulan. Yang pertama, teknologi Switch Hits tadi, Haptic Inductive Trigger System. Logitech resmi pensiun murni dari micro sweep tradisional. Mereka pakai sensor induktif magnetik yang bisa memotong
memotong latensi sampai 30 milisecond lebih cepat dibandingkan mouse gaming standar. Yang kedua, custom jarak klik. Mirip kayak keyboard mechanical flagship ya, untuk kedua tombol utamanya ini bisa di setel 10 titik aktuasinya. Seberapa dalam tombol ditekan baru respon. Dan 5 level pemicu cepat atau pas trigger reset. Yang ketiga, gyro smoothing atau acceleration. Fitur yang ngejamin gerakan kursor di layar monitor 100% sama dengan gerakan sensor di mouse saat digenggam. Mantap nih ya. Dan yang keempat, kontrol haptik yang presisi. Biar kliknya tuh berasa mantap di jari, ya ada perangkat keras custom di dalamnya yang ngasih umpan balik tactile-nya tuh jadi lebih nyata. Total ada 6 tingkat intensitas getar haptiknya yang bisa dipilih melalui software Jihab-nya. Ya, sesuaikan dengan karakter kalian aja. Lalu kabar baiknya, buat yang nggak mau pusing ngulik settingan sepanjang tadi, di software Jihab udah disediakan preset instan. Ya tinggal klik aja langsung pakai. Misalkan buat main game MOBA, ya tinggal pilih profile khusus game MOBA aja, dan masih banyak lagi. Terus semua tombol sampingnya ini totalnya tuh ada 2 biji ya, jadi langsung otomatis ke konfigurasi ya untuk game settingan MOBA. Praktis. Dengan spek monster dan customisasi sedalam ini, nggak heran kalau Logitech pede naruh emblem Pro ya di mouse ini. Sekarang kita akan masuk ke menu utamanya, performa real time. Jadi pas dicolok ya, dongle USB itu langsung otomatis kedetek tanpa nunggu lama-lama. Pengalaman pas saya pakai, ya ini beneran smooth aja gitu ya. Gimana nggak mulus ya? Si mouse ini tuh dipersenjatai sama sensor Hero 2 tadi, yang sensitivitasnya bisa sampai 44.000 dpi tadi, lewat software Logitech Jihab. Ditambah lagi, wireless report rate-nya udah mendukung sampai 8.000 Hz. Nah, sedikit penjelasan aja, report rate setinggi ini artinya si mouse ini tuh bisa mengirim data posisi ke PC sebanyak 8.000 kali dalam 1 detik. Hasilnya apa? Ya pergerakan kursor di layar monitor ya, terutama refresh rate yang tinggi, bakal kerasa instan banget ya. Presisi intinya ya, tanpa ada drama delay atau patah-patah. Intinya ya smooth aja gitu, sesuai dengan karakter tangan kita. Sekarang urusan baterai, karena ini wireless ya, memang data di atas kertas kalau misalkan ini terisi penuh bisa bertahan sampai 90 jam nonstop ya. Ketika saya tes di pengaturan default ya, main MOBA ya, ya emang irit banget. Dipakai main game selama 5 hari belum harus di charge. Jadi ya irit ya. Walaupun ya memang main gamenya nggak full seharian 24 jam gitu, karena capek juga gitu kalau main game 24 jam sehari ya, capek. Ya salah satu alasannya kenapa baterainya irit, rahasianya karena manajemen daya yang cukup cerdas yang ada di si mouse ini ya. Kalau kita diemin si mouse-nya ya beberapa menit aja, dia otomatis sleep ya, tidur pulas ya, demi hemat dayanya. Dan langsung bangun lagi ya, instan ketika dipegang. Tapi mungkin ada sedikit catatan aja di bagian software Jihab-nya. Indikator persentasi memang ada ya, tapi estimasi waktu pengisian ini nggak kelihatan. Padahal pas saya coba ukur manual ya, colok pakai kabel USB bawaannya, proses pengisiannya ini dari 0 sampai 100% cuma butuh waktu sejam ya, lebih sedikit lah. Jadi sayang aja gitu, fitur fast charging-nya ya, yang fitur sekeren itu nggak di show off di si software Jihab-nya. Oke, sedikit kesimpulan aja nih ya. Logitech Pro X2 Super Strike Lightspeed ini memang jadi mahakarya peripheral yang speknya bener-bener rata kanan lah ya kalau di gaming gitu ya. Fitur customisasi click hitsnya ini juara banget. Sensor Hero 2-nya juga super presisi dengan bobot 61 gram ya. Bikin pergerakan tangan ya lincah aja gitu tanpa beban. Bodinya memang kelihatan simple, kurang menarik ya. Tapi yang penting kan fiturnya ya. Kalau kalian merasakan langsung ngeklik di mouse ini, baru sadar ya, kalau mouse ini ya beneran mouse mahal yang super canggih. Aduh, mantap ya. Cuman ya itu tadi, harganya 3,3 jutaan. Tapi untungnya punya garansi 2 tahun ya. Tapi ingat ya, nota pembelian jangan sampai dibuang, karena garansinya biasanya terhitung saat tanggal pembelian tersebut. Jadi apa mouse ini bisa direkomendasikan buat kaum menang mending? Jawabannya ya enggak dong ya. Tapi buat para hardcore gamer atau atlet e-sport yang memang nyari performa puncak demi kompetisi yang kompetitif, ya pengen menang juara, ya bukan pakai cheat tapi pakai teknologi yang super canggih kayak di si mouse Pro X2 ini. Cuman 25 ribuan aja untuk ongkir di semua pulau Jawa. Bener kan?